عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى بفضل الله. Pembukaan seminar pengkaderan Tauhid Tasawuf tingkat Asia Tenggara. Pada Bapak Gubernur, waktu dan tempat kami persilahkan. Lah pedang-pedang ya. Oke, record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yasara Rasulullah bil huda wa dinil haq liyusirul ladini walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi rasulullah ajmain. Walau ana ala qura amana taqalla batain barakati minas samai walakin kasabu pasunan makana yaksibu. Yang sama-sama mati dan kami muliakan Abu Syekh Amran Wali Al-Haq Didi, itu guru kita. Yang saya hormati para alim ulama, para guru-guru, para buya, wali khusus Abu Karam Bapak Habisal Tastari Wali dari Wali Nanggro. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Batam, yang saya hormati Bapak Nuryanto, yang memang alhamdulillah menurut kami sangat peduli dengan keagamaan, ya. Dan malam Bapak Ibu, dengan sepintas dia mengajak saya mengunjungi tempat buya nanti. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan ini kan semua ajakan yang kebaikan. Jihad fisabilillah, menuntut ilmu. Kata agama kita, tuntutlah ilmu mulai dari ilan sampai ke tiang lahat. Insyaallah. Ngapa kita berjihad dengan bertumpah darah? Ya, itu adalah ajaran-ajaran sesat orang yang mengucilkan agama Islam. Makanya alhamdulillah ukhuwah Islamnya harus kita jaga bersama-sama. Jemaah kok serius semua hari ini. Ya, tentunya Pak Buya yang saya hormati, jamaah kaum muslimin dirahmatullah, kita mengajak puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Tadi kita dah dengar khutbah pertama yang bentuk nasihat, kedua tadi satu tulisan makalah negara dan agama, ya. Orang yang cinta negara pasti cinta agama, orang cinta agama pasti cinta negara. Ya, Islam ini kita tahu Bapak Ibu jamaah rahmatil alamin. Saya lupa tadi dari ASEAN, ya, dari Malaysia, dari Vietnam, Myanmar, Singapura, lagi Thailand. Nah, saya dari Karimun.
Sama-sama. Tinggal nak cakap bahasa Melayu ke nak bahasa Indonesia atau nak bahasa Jawa? Atau bahasa Arab? Tadi saya serius betul. Saya tengok dari petang, ya Alhamdulillah. Tuan Guru, Pak Buya yang saya hormati, tetamu dari mancanegara, tentunya pertama panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan daya yang telah dilimpahkan kepada kita pada malam yang penuh keberkahan ini. Kita dapat hadir pertama tadi mendengar khutbah kita, membaca makalah, dan terus insyaAllah diamanahkan kepada saya untuk membuka musyawarah pengadilan tauhid tasawuf Asia Tenggara yang kedua di kota Batam. Subhanallah. Ya, saya mendapat kehormatan sendiri. Ya, mudah-mudahan ini jadi ladang dan pahala bagi kita semua. InsyaAllah Bapak, ini nanti menjadi bukti di padang mahsyar. Lambat atau cepat nanti kita jumpa. Di dunia ini hanya titipan, hanya sebentar. Ya, 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Dunia cukup kita taruh di telapak tangan, jangan taruh di dalam hati. Ya, sehingga kita nanti menjadi orang yang sesat, orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak jamaah kaum muslimin dirahmati, pertama-tama saya dengan keterbatasan yang ada pada saya tak ceramah. Pertama pada mungkin Abu Yasih, selamat datang. Terima kasih. Kalau Batam menjadi tempat satu kehormatan melaksanakan musyawarah dalam pengadilan tauhid tasawuf Asia Tenggara yang kedua. Subhanallah, Asia Tenggara Batam maksudnya. Siapa nyangka? Karena kita tahu selai daun pun diatur oleh Allah SWT dan hati. Mudah-mudahan dengan penghadiran di sini Allah akan memberi berkah kepada kota Batam dan provinsi Pulau Riau. Amin. Di mana andai kata masyarakat satu negeri itu beriman bertakwa, Allah akan pintu rahmatnya. Inilah tanda-tanda orang beriman, sabar, soleh, tawakal, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tak boleh ke masjid, di sini juga aman juga. Ya. Walaupun takut ke masjid, was-was, ragu-ragu, ya. Yang penting niat kita jalan, itu sama. Yang perlu kita sadar Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dirahmati Allah, mari kita jaga kebersamaan, jaga ukhuwah Islamiyah, jaga silaturahmi. Memang betul sekarang, ya, kita selalu ingin dipecah belah. Kita suka membaca berita-berita bohong. Ya, kita gemar terjerumus terperangkap dalam memutuskan silaturahmi. Makanya dengan belajar tasawuf ini, maka meningkatkan keimanan takwa kita, ukhuwah Islamiyah kita, ya, tentunya akan menjaga silaturahmi. Terus terang Bapak Ibu jemaah, saya mohon maaf kalau nanti datang terlambat, karena cintalah saya datang sini walaupun belum mandi. Ini dari pagi Pak, dari subuh Pak, keliling-keliling. Ya untung modelnya dari sono udah ganteng, ini tapi tak ganteng juga. Gitu. Kan itu jujur Pak Guru ya, Pak Abu, kan yang namanya ciptaan Allah kan semua gagah, semua cantik. Kita harus jujur, kita harus bersyukur. Ya, ini adalah semua cipta Allah yang baik, dan tidak boleh kita tidak menikmati apa yang cipta Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebalik itu kita harus bertasbih, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Buya terima kasih ke Batam ini dan seluruh tetamu dari mancanegara. Saya rasa kalau ini yang kedua, yang ketiga buat lagi kat Batam tak apa-apa. Kata orang Melayu, tentang tak kenal maka tak cinta, dah kenal kan makin cinta, makin sayang. Tak susah lah kalau acara seperti simple, tak payah pakai AC, tak payah pakai lampu, tak payah apa. Duduk pun di atas batu-batu juga ikhlas.
kan tak susah. Kenapa pula takut umpamanya ya? Ya mudah-mudahan ini menjadi siar agama ya, menyatukan umat, menjaga ukhuwah Islam, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang sekarang diganggu juga nih ya, diganggu dengan paham-paham radikalisme seolah pandai sendiri, menang sendiri, betul sendiri ya, sehingga ya seperti kita nih gampang sekali ya. Bukan sebenarnya bukan Indonesia termasuk Islam hari ini ya, gampang. Kenapa gampang dia domba? Kita dah menjauhi masjid ya, kita sudah menjauhi solat berjamaah ya, kita sudah menjauhi silaturahmi. Jadi maka itu Bapak jamaah ya, dengan memperdalam tauhid ini insyaallah ya, negara akan terjaga, iman takwa akan meningkat, ukhuwah Islamnya akan berjalan lancar ya. Jadi itu kali biasanya saya kalau di kesempatan ini insyaallah saya sampaikan sampai jam 1 malam. Boleh setuju tuh? Ibu setuju, saya jalan dulu. Ya, ini kenapa saya akan ini, biar Abuya nanti tambah kenal sama saya, tambah ingat sama saya, makanya makin kenal, makin sayang, makin cinta. Akhirnya doa mengalir terus. Ya, kalau dasar cinta mengalir. Ya, daripada kita saling fitnah, saling iri, saling. Padahal Islam ini, Bapak Ibu rahmatin alamin, orang Islam ini seperti satu tubuh, ya, satu tubuh. Kalau tubuh yang satu sakit, yang lain juga merasa sakit. Yang hari ini orang suka main SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau bahasa Inggris, mobil yang mendaki, inyo yang sasak. Orang beli sepeda, inyo sakit tarik. Orang beli motor dia stres, orang beli mobil dia stroke, orang kawin lagi pula. Ya, dia sudah baca Yasin, kenapa? Dah meninggal rupanya. Jadi inilah gemar-gemar sekarang manusia. Mari kita kembali di bawah kalimat la ilaha illallah, di bawah negara kita, yaitu ideologi negara adalah Pancasila. Kita jaga ya 4 pilar kebangsaan. Pancasila mengamanatkan kita masyarakat harus berketuhanan yang Maha Esa, terserah lakum dinukum waladin umpamanya ya. Kedua, ada undang-undang, ada aturan. Undang-undang kita dia buat dulu Bapak Ibu jemaah. Kalau kita tahu itu yang buat para kiai, para ulama, mereka semula tahajud ya, jaga malam, manggil para imam, para ulama. Makanya berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa baru kita merdeka. Bukan karena meriam, bukan karena bambu kuning sebenarnya, karena rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paham tuh? Kalau paham, tingkatkan iman takwa kita besok. Macam ustaz lah hari ini. Sebenarnya tak ada modal nih. Itulah sampaikan ya. Kedua, jamin keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia di tangan kita semua. Ya. Makanya oleh karena itu pemilu nanti bukan ajang kita pecah belah, bukan ajang kita fitnah. Satukan tekad, satukan niat, satukan hati kita untuk meneruskan cita-cita proklamasi yaitu Bung Karno ya, ingin masyarakat sejahtera dunia dan akhirat. Sambung lagi? Cukup. Bapak tak bilang pun saya dah paham lah. Saya tengok ada dah tergoyang-goyang. Ya, tapi itulah, ini memang penghuni-penghuni surga saya. Makin malam makin cerah ya. Kita tengok kalau orang mendengar ceramah ini gelisah, itu sama dalam burung dalam sangkar. Burung dalam sangkar di sangkar meloncat-loncat, kan tentu ada ini burung aku pintar, padahal burung marah, burung nyumpah. Tapi kalau orang yang dengar khutbah dengan ceramah di lapangan, di masjid, beriman, dia seperti ikan di dalam akuarium ya, senang aja saudara saya, tak sibuk. Kalau burung dalam sangkar macam mana? Gelisah. Kalau dengar ceramah dekat masjid dia gelisah ya, mata dia. Tapi kalau dengar dangdut ramai sekali. Jadi itu bukan masyarakat Batam, itu masyarakat Afrika. Masyarakat Batam mantap ya, mantap. Kenapa? Wali kota dia mantap, ketua DPRD mantap. Bolehlah tepuk tangan untuk ini. Karena tidak dalam masjid. Kalau masjid saya tak berani juga.
takut timbul riak pula kita dalam masjid ya. Kata Piramli, tentu ini bukan cobaan betul-betul. Oleh karena itu saya tahu dan paham apa yang saya sampaikan yang benar datang dari Allah SWT, salah silap datang dari saya pribadi. So maaf sebesar-besar. Saya dapat amanah alhamdulillah dari Moro sehingga ke Pasai, jangan lupa beli slop. Kalau sudah dibuka musyawarah pengadilan tauhid selesai, siapa yang kasih amplop? Pura Pak Buya, jangan marah ya. Baik, semua kita menundukkan kepala, menyerahkan diri kepada Allah SWT dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah pengadilan tauhid tasawuf Asia Tenggara yang kedua di Kota Batam dibuka secara resmi. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan seperti semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara.